Yap, sesuai judul, skripsiku yang Jujutsu Kaisen itu nggak di ACC, nggak lulus sidang, dan ya, jadi kita harus ganti judul. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Derry. Jadi ya, sesuai judul ya, jadi harus ganti judul aku. Ya kemarin kan aku sidang dan ternyata nggak lulus, dan akhirnya ya harus ganti judul. Tapi ya ada beberapa catatan yang dikasih gitu kan. Dan ya, mungkin aku jelasin dulu kenapa nggak lulus. Yang pertama jurusanku kan political science, atau ya HI itu maksudnya political science kan. Nah, political science itu ya sebuah jurusan yang memang meneliti politik gitu kan. Dan ya teoriku juga diplomasi publik, dan sebenarnya ya gitulah, banyak catatan dan akhirnya nggak lulus. Karena dosen pengujiku beranggapan bahwa ini tuh kurang direct gitu. Jadi pemerintah Jepang itu nggak menggunakan Jujutsu Kaisen itu secara langsung. Jadi kurang gitu kan. Dan ya nggak lulus dan harus ganti judul. Dan dan hasil akhirnya teoriku tetap dipertahankan, diplomasi publik tetap dilanjutkan, tapi ganti study case. Ya sebenarnya aku juga tanya gitu kan, kalau misalnya Jujutsu Kaisen-nya yang dipertahankan gimana gitu kan, apakah ada teori yang bisa aku pakai. Tapi katanya kata dosen penguji, kayaknya dari semua teori kayaknya nggak ada deh yang bisa dipakai gitu kan untuk Jujutsu Kaisen. Jadi ya sudah, harus diganti Jujutsu Kaisen. Dan dikasih saran ada 3 kemarin itu. Yang pertama itu Doraemon itu clear karena dia jadi duta besar anime Doraemonnya. Terus Tsubasa katanya jadi maskot Piala Dunia. Terus Ghibli yang banyak political value di dalam sana. Untuk Doraemon itu clear, dan mungkin aku bakal pilih itu aja karena clear. Kalau misalnya Tsubasa itu aku nggak lihat gitu, apa sih namanya? Aku cari di internet gitu kan. Apakah Tsubasa itu pernah jadi maskot Piala Dunia atau Olimpiade? Nggak ada datanya cuy. Jadi dan aku juga bukan fans Tsubasa juga sih. Jadi ya sudahlah, nggak usah lah. Sebenarnya aku juga bukan fans Doraemon, tapi kalau Doraemon ini itu udah benar-benar clear. Jadi kenapa nggak gitu kan? Ya terus untuk Ghibli aku dapat beberapa data, tapi datanya itu lebih ke internal gitu kan. Misalnya kayak ke dalam negeri, misalnya kayak Ghibli itu apa sih namanya, jadi tema untuk dating, Japanese dating gitu kan. Jadi pemerintah Jepang itu buat program untuk apa sih namanya tuh ya, pokoknya ngejodohin warganya gitu kan biar bisa nikah. Nah itu temanya pakai Ghibli. Nah studio park Ghibli-nya itu dipakai untuk tempat dating gitu kan. Tapi itu internal gitu. Nah mungkin ada beberapa data kayak jurnal gitu kan yang Ghibli-nya itu dipakai untuk diplomasi publik. Tapi diplomasi publik atau soft power. Tapi aku belum baca. Jadi daripada nyari yang nggak pasti. Dan aku juga bukan fans Ghibli, nggak pernah nonton Ghibli aku. Jadi ya udahlah, mending kita Doraemon aja. Itu udah clear. Aku juga tanya terkait kalau misalnya Hataraku Saibo gimana. Soalnya Hataraku Saibo ini pernah dipakai untuk Japanese Red Cross, bukan PMJ ya. Aku kemarin tuh ngomongnya PMJ, Palang Merah Jepang. Lah, emang di Jepang tuh namanya Palang Merah. Itu aku baru ingat namanya tuh Red Cross, Japanese Red Cross. Kalau misalnya disingkat Inggrisnya ya JRC gitu ya, JRC, Japanese Red Cross. Tapi itu nggak bisa karena itu internal. Blue Lock itu sebenarnya pernah dimention sama dosenku karena ini tuh lagi dipakai katanya, tapi aku belum dapat beritanya, jadi nggak aman juga. GSDF Anime Gate itu bisa, beberapa datanya aku dapat, cuman indirect coy. Jadi kalau misalnya aku pengen bahas Anime Gate, itu lebih cocoknya itu subjeknya itu GSDF. Jadi mungkin judulnya itu Strategi Diplomasi Publik GSDF dalam memperbaiki citranya melalui anime di Indonesia. Nah gitu. Tapi nggak pakai tahun. Nah dan itulah. Tapi nah data-datanya itu ada. Cuman ini yang bermasalah ya. Sama kayak Doraemon, datanya itu data-data lama coy.
JSDF ini 2019 paling jauhnya, paling dekatnya itu 2019. Untuk Doraemon ini ya Doraemon kan. Di tahun 2008 dia jadi duta besarnya, dan sampai sekarang sih bilang aja present gitu kan. Cuman Doraemon juga pada akhir-akhir ini tuh di tahun 2025 kayaknya itu dia jadi maskot, jadi ikon untuk anak-anak gitu kan. Dan itu dipilih sama UNESCO cuy. Jadi lebih clear aja sih kalau misalnya Doraemon itu bisa di yang UNESCO itu. Nah, apakah UNESCO ini gimananya? Aku masih bingung sih gimananya. Soalnya ini BTS kan apa sih namanya diundang sama PBB. Tapi tetap itu hitungannya diplomasi publik pemerintah Korea kan. Jadi berarti Doraemon bisa dong. Dia bedanya kan dia UNESCO gitu. Nah, itu yang masih jadi pertimbangan. Dan gimana, dan mungkin kalau misalnya untuk pembahasan teorinya mungkin di bab 2 ngejelasin dulu gimana perjalanan pemerintah Jepang dalam menjalankan diplomasi publik dengan dengan pusat sentral dari diplomasi publiknya itu, atau badan yang untuk ngurusin diplomasi publiknya itu di MOFA sama Cool Japan, yang nanti beriringan dengan Doraemon di tahun 2008 sama 2012 yang Cool Japan-nya itu baru dibuat di tahun 2011. Dan bagaimana tayang di Indonesia, terus political value apa yang dikasih, terus memperbaiki citranya yang diperbaiki. Kalau misalnya Doraemon ya, ini kan lebih ke Jepang itu kan sekarang itu kan lagi penurunan populasi, males nikah, terus tidak ada unsur kekeluargaan, terlalu individual kan, itu kan lumayan jelek lah citranya di masyarakat global gitu kan. Nah, yang citra itu yang pengen diperbaiki di anime Doraemon. Nah, anime Doraemon kan lebih kekeluargaan gitu kan. Dan diharapkan juga biar pada nikah juga orang Jepangnya gitu kan. Dan itu sih kalau misalnya mau ke Doraemon. Kalau misalnya ke JSDF tadi mungkin aku bakal jelasin JSDF itu gimana citranya dulu dan sampai sekarang. Citranya buruk itu kan lebih ke karena Jepang ini punya dosa perang lah, punya masa lalu yang kelam, banyak dosa. Di tahun-tahun sebelumnya, kalau misalnya khususnya di Indonesia kan kita pernah dijajah di tahun 1942, di 1945, dan sampai sekarang pun di buku sejarahnya itu kan diajarkan kalau misalnya Jepang ini tuh penjahat perang, terus kejam, dan ini kan citra buruk ya, baik dari tentara Jepang gitu kan. Dan oleh karena itu ya perlu diperbaiki dengan JSDF ini tuh tentara Jepang itu udah buat undang-undang, udah nggak mau lagi ngejajah gitu kan. Nah, tapi kan informasi ini kan perlu disebarkan. Nah, salah satunya penyebarannya itu lewat anime. Terus dari anime-anime yang ditayangkan itu anime-anime yang moe, anime-anime cute. Jadi biar publik menilai bahwa Jepang itu nggak seseram beritanya, sudah tidak seram lagi, tidak maskulin lagi, jadi lebih manusiawi, gitulah. Jadi citranya yang dulunya itu penjahat perang, jadi bisa diperbaiki. Menarik kan? Tapi masalahnya datanya itu kayak indirect gitu loh. Ada sih ya datanya lama terus indirect, jadi agak susah juga sih aku nyarinya. Jadi ya mungkin aku lebih ke Doraemon aja sih. Dan ya begitu ya untuk perjalanan skripsiku. Jadi setelah sidang nggak lulus, jadi sudah aku harus ganti judul. Teorinya dipertahankan tapi stadikasi harus diganti. Mungkin ada beberapa catatan kayak misalnya kemarin itu aku nggak jelasin impactnya, harus jelasin dulu impactnya apa, apakah ada atau tidak. Dan nah itu juga aku jadi pertanyaan ya, maksudnya kalau impact itu kan secara pengukuran, kita ngukur impact itu apa gitu kan. Nah, kalau misalnya impactnya adalah budaya, gimana cara ngukurnya gitu kan, agak susah ngukurnya. Nah, kalau paling awareness mungkin ya mungkin nanti coba aku cariin. Kalau misalnya selain budaya, pengukuran yang clear itu adalah nilai ekonomi, ya berarti kan ekspor impor.
Tapi data yang aku cari, data yang aku dapat itu ekspor impornya anime itu nggak ada yang khusus Indonesia gitu. Dan aku cakupannya harus di Indonesia kan, tetap di konteksnya tetap di Indonesia. Dan harus ada political dan diplomasi. Tadi aku udah jelasin political value sama diplomasinya di mana. Nah, kalau misalnya apa sih namanya? Ya tadi jelasin impact, aku harus jelasin secara ekonomi. Kalau misalnya jelasin secara ekonomi, aku jelasin ekonominya tuh harus di Indonesia, dan itu clear karena Doraemon. Itu agak sulit sih sebenarnya. Jadi mungkin aku bilangnya impactnya nggak ada lah gitu. Ya, impactnya citranya diperbaiki. Tapi gimana cara ngukurnya kan itu yang agak susah sih. Ya nanti itu nanti ku pertanyakan sama dosenku nanti yang pembimbing skripsiku. Dan mungkin aku pengen bahas dikit di Jujutsu itu kenapa nggak apa sih namanya kenapa nggak lulus selain karena indirect, karena Jujutsu Kaisen ini tuh lebih ke bottom up, bukan top down. Nah, masalahnya dari diplomasi publik kita itu harus top down, bukan bottom up. Misalnya top down itu kayak gimana ya, tadi Doraemon dipakai untuk diplomasi publik, dan dipakai dan ditayangkan di Indonesia, kayak gitu. Itu top down. Nah, kalau misalnya bottom up itu kayak Jujutsu hype, terus dilihat oleh pemerintah Jepang dan dipakai gitu. Nah, itu bottom up. Ya itu sih. Mungkin ada beberapa judul yang menarik juga. Misalnya di Hololive juga menarik juga. Ini aku ada beberapa data. Hololive ini bekerja sama dengan pemerintah Jepang untuk memperbaiki citra mereka untuk jadi diplomasi publik. Atau mungkin aku bakal jelasin aja mungkin aku judulnya bakal ganti jadi Cool Japan Initiative. Cool Japan Initiative di tahun 2011, tapi khusus untuk bahas anime. Penelitian sebelumnya juga udah ada bahas yang Cool Japan. Dia sampai tahun 2018. Yang pertama itu dia sampai tahun 2018. Terus dia itu lebih ke semuanya, makanan, minuman, kebudayaan dan lain-lain. Nah, kalau misalnya khusus anime itu belum ada. Jadi itu bisa dipakai. Dan ya, mungkin itu aja untuk update skripsi saya. Dan ya, untuk teman-teman yang lagi skripsi juga semangat. Dan ya mungkin Jujutsu Kaisen ini bisa dipakai di jurusan lain, tapi kalau di jurusan politik agak sulit sih. BTW kalau misalnya Jujutsu ini kalau untuk pariwisata kayaknya enggak tahu sih. Aku lupa. Dulu tuh ada beritanya kayaknya ada peningkatan wisatawan mancanegara itu ke Kyoto gara-gara Jujutsu Kaisen. Nah, tapi kalau misalnya dibilang Wisman juga di Shibuya itu justru ada larangan pas Halloween gara-gara Jujutsu. Jadi itu juga sih yang sebenarnya jadi kesulitan juga aku dari kemarin ya. Dan ya setelah gak lulus, apakah saya sedih? Lebih ke shock sih sebenarnya. Maksudnya ini udah oke loh kemarin itu dari pembimbingku, tapi pas diuji kenapa bermasalah gitu kan, padahal udah oke gitu kan. Dari teorinya juga udah oke, tapi tetap bermasalah. Tapi ya udahlah. Dan kalau misalnya memang harus diganti, ya sudah sih. Maksudnya aku juga bukan fans Jujutsu sih. Jadi kalau mau ganti ya sudah sih. Kalau misalnya pengen ganti, sebenarnya aku pengen ganti JSDF. Cuman yang pertama itu aku harus bahas anime lagi, karena kalau misalnya JSDF kan lebih ke organisasi kan. Itu udah beda pembahasan. Dan JSDF ini tadi tuh datanya juga kurang clear, lebih indirect juga. Jadi lebih ke kalau misalnya ya pada akhirnya kan aku harus ke Doraemon karena ini lebih clear. Ya sebenarnya kalau misalnya aku lebih idealis ya, bisa sih aku JSDF ya. Cuman maaf ya teman-teman, saya tidak seidealis itu. Jadi ya terima kasih yang udah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Aku juga penasaran. Kemarin tuh aku baru lihat beritanya itu yang ada orang apa sih namanya skripsinya itu di ACC bahas Oregairu coy. Itu penasaran sih aku jurusannya apa. Dadah.